Halo teman-teman, salam sehat selalu ya buat kita di mana saja pun kita berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya dimanapun teman-teman berada beserta dengan keluarga. Aku tidak akan bosan-bosannya ya untuk mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa tekan subscribe, like, share channel YouTube Lihat Online ini ya untuk pengembangannya ke depan. Oke teman-teman, lagi-lagi kita akan bahas tentang timnas Indonesia yang kita tahu di pertandingan kemarin ya, di match kedua ini Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan telah berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Dengan adanya hasil pertandingan ini maka dipastikan Indonesia menambah 1 poin lagi ya. Ini laga kedua yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia dan berakhir dengan seri semuanya ya. Sehingga klasemen sementara untuk grup C timnas nasional Indonesia berada di posisi keempat ya. Dan kalau kita bicara klasemen sementara maka Jepang masih berdominasi ya di grup C ini dengan 2 kali pertandingan disikat habis semuanya oleh Jepang dengan 6 poin. Kemudian di tempat kedua ada Arab Saudi, 2 kali bertanding, 1 kali menang, 1 kali seri dengan 4 poin. Di tempat ketiga ada Bahrain, 2 kali bertanding, 1 kali kalah, 1 kali menang dengan 3 poin. Dan kemudian di posisi kelima ada Australia, 2 kali main, 1 kali kalah, 1 kali seri dengan poin 1. Kemudian di posisi keenam ada Cina yang 2 kali bertanding mengalami kekalahan ya dan belum mendapatkan poin sama sekali. Dengan hasil ini maka ingin aku katakan bahwa timnas nasional Indonesia masih di jalur yang tepat ya. Dan karena memang target dari Sintayong finish di posisi ketiga atau keempat ya. Dan kalau bisa memberikan kejutan maka bisa finish di posisi kedua. Dengan adanya mindset seperti ini maka jika timnas Indonesia 2 kali bertanding mendapatkan 2 poin yang berada di klasemen sekarang di posisi keempat ya. 2 laga ini akan melawan tim-tim yang secara kualitas di atas timnas nasional Indonesia yang harus kita akui ya. Ini informasi juga yang didapatkan dan harapan tentunya untuk kita semuanya ya. Ini tentang Michel Gers dan Eliano Regenders ya. Kedua pemain ini diinformasikan oleh telah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir setelah laga pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia. Beliau mengatakan ya di depan awak media bahwa Eliano dan Mes ini akan diupayakan tampil di Oktober nanti saat melawan Bahrain dan Cina. Mendengar ini kita tentunya tambah semangat ya dan bersyukur dan menunggu upaya dari PSSI dan segenap stakeholder yang terlibat di dalamnya ya. Kepastian itu pastinya bisa terjadi dan momentumnya juga pasti tepat ya. Kenapa momentumnya tepat? Karena saat melawan Bahrain dan Cina secara kekuatan ya kualitasnya di atas kertas timnas Indonesia bisa mendapatkan poin, bahkan peluang menang itu ada kalau kita lihat dari sisi market value ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari hasil pertandingan juga, terutama melawan Cina 2 kali pertandingan 2 kali mengalami kekalahan. Apakah saat nanti timnas Indonesia melawan Cina di Cina mampu menang gitu? Kita bertanding duluan ya, akan bisa mendapatkan poin sempurna 3 atau minimal seri. Yang pasti kehadiran dari
Max Hilgers dan Eliano di bulan Oktober. Jika memang benar-benar terjadi, maka akan menjadi amunisi tambahan yang sangat penting bagi Sintayong untuk bisa sempurnakan skuad Indonesia yang berada saat ini ya. Kalau berbicara tentang pertandingan antara Indonesia melawan Australia ya ini pertandingan yang saya pikir pertandingan yang sulit ya bagi timnas Indonesia. Kita bisa menahan imbang tanpa gol dengan Australia ya, itu sudah sesuatu yang banget ya. Ya, secara statistik memang sebelum pertandingan harus kita akui market value di atas 700 miliar. Sebagian besar pemain Australia berkarir di Eropa ya. Tentu saja secara kekuatan materi, pemain dan sebagainya timnas Indonesia masih kalah ya. Dan kemudian juga terjadi di lapangan ya. Market value dan kemampuan kualitas dari Australia tersaji di laga ini juga bukan dari gol ya. Memang di pertandingan itu kan yang dilihat hasil akhir, menang atau kalah gitu kan. Akan tetapi kalau kita lihat lebih dalam mengenai data statistik, maka sebenarnya mencerminkan kekuatan dari tim nasional Australia dan timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin di laga kedua ini dengan segala macam keterbatasannya. Indonesia bisa mencuri 1 poin. Aku pikir masih bisa dibilang hasilnya positif. Kalau dilihat dari statistik pertandingan, maka penguasaan bola Indonesia 37%, Australia 63%, dan kemudian akurasi umpan tim nasional Indonesia 62%, Australia 79%. Ya, ini faktor, kalau penguasaan bola ya ini faktor Tom Haye ya. Ya memang ini bagian dari strategi yang diharapkan oleh Sintayong dan hasilnya memang cukup bagus. Seri akan tetapi ketidakhadirannya Tom Haye sangat terasa sekali untuk lini tengah timnas Indonesia. Memang Australia di pertandingan ini Australia sangat mendominasi sekali ya untuk pertandingan di match kedua ini. Inilah kecerdikan dari seorang Sintayong jika ditanya 3 pemain yang paling menonjol berkontribusi lebih banyak dan keberhasilan timnas Indonesia mampu, tapi sebagian besar mengakui Martin Paes. Ya, Martin Paes luar biasa sekali. Sudah 2 laga pertandingan yang melibatkan Martin Paes di bawah mister gawang timnas Indonesia, menunjukkan bahwa kelas sebagai salah satu kiper terbaik di Asia. Tentu saja karena sudah berkewarganegaraan Indonesia dan kita bisa melihat bagaimana save-save penting yang krusial, yang berbahaya, yang bisa jadi ketika kiper bukan seorang Martin Paes, itu akan terjadi beberapa gol pada laga Indonesia melawan Australia. Jadi kita acungi jempol ya untuk Martin Paes. 2 kali pertandingan oke banget, oke punya. Pertahankan tingkat kualitasnya. Semoga saja hari-hari ke depan di match berikutnya timnas Indonesia akan jauh lebih baik bersama dengan Martin Paes dan para pemain timnas Indonesia yang lain ya. Kemudian pemain terbaik kedua yang paling menonjol adalah Calvin Verdong. Calvin Verdong ini keren sekali ya, bermain dengan determinasi tinggi ke depan dan ke belakang.
bagaimana menutup serangan dari sektor kiri itu dapat. Dan tentu seorang Kelvin Verdong ini juga membuat frustasi Australia. Jadi Kelvin Verdong patut diapresiasi permainannya selama 90 menit tanpa ada lelah sedikit pun. Ya, beberapa pemain yang lain akan terlihat kecapean. Terus kemudian cara jalannya kayak misalnya Ratnar ya, itu kelihatan fisiknya sudah mulai menurun di menit 70 sampai ke dengan 80 dan sebagainya tetapi seorang Kelvin Verdong luar biasa 90 menit menjaga posisi kiri meskipun dia jarang ke depan, karena memang di tim nasional Indonesia seringkali diserang, akan tetapi kontribusinya luar biasa untuk Kelvin Verdong ya. Terus untuk yang ketiga ya, di situ ada Bang Jai yang paling menonjol. Jelas sosok Bang Jai tetap akan menjadi pemain pembeda ya, pemain yang mampu memenangkan, pemain yang bisa organisasikan pertahanan pemain, yang memberikan semangat untuk para pemain lainnya. Tentu, dan kita kembali lagi ya untuk Martin Paes. Ada 5 penyelamatan penting yang dilakukan oleh Martin Paes di tim nasional Indonesia melawan Australia. Tidak kebobolan. Itu sangat luar biasa ya untuk seorang Martin Paes. Dan untuk match ketiga, pertandingan masih akan berlangsung di bulan Oktober ya teman-teman. Tapi kita punya bayangan nih untuk 2 pertandingan nanti yang di bulan Oktober melawan Bahrain. Terus kemudian di tanggal 15 kita akan melawan Cina ya. Bahrain terlebih dahulu, baru Cina. Dengan adanya 2 pertandingan ini, kalau melihat statistik di grup C, maka potensi menang atau pertandingan imbang antara negara-negara di grup C ini, maka target kemenangan di 2 negara ini harusnya timnas Indonesia bisa meraih ya kemenangan di salah satu pertandingan di bulan Oktober nanti. Mungkin itu yang bisa disampaikan di saat ini. Oke teman-teman, salam olahraga.